Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Fardani, NPM 7202131126. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil resumen saya mengenai pembukuan dan pencatatan. Sebelumnya, salam hormat saya kepada dosen pembimbing Bapak Muhammad Firly Pranata, yang dimana saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan dasar hukum pembukuan dan pencatatan. Secara arti, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berapa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Dasar hukum kewajiban penyelenggaraan. Untuk undang-undangnya nomor 6 tahun 1983 dan undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang KUP pasal 28 ayat 1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan, yakni ketika suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang, dia harus melakukan pembukuan dan pencatatan untuk memberikan informasi mengenai keuangannya, keuntungan dan laba ruginya, dan itu diserahkan setiap tahun kepada wajib pajak. Pembukuan sendiri yakni merupakan proses pencatatan secara teratur, seperti mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, penjualan dan pembelian dan lain-lain. Untuk pengecualian dari pembukuan, dikecualikan dari kewajiban pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, seperti ketika kita melakukan usaha dan kita wajib untuk melakukan pembukuan meskipun kita kurang dari RP per tahunnya, dari misal contoh kurang dari 600 juta, itu kita tetap harus melakukan pembukuan. Pencatatan sendiri yakni adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Pencatatan sendiri dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang penghasilan brutonya itu kurang di bawah 600 juta setahun. Dan untuk tujuan pembukuan atau pencatatan yakni untuk mempermudah pengisian SPT dan menghitung penghasilan kena pajak, juga menghitung PPN dan PPNBM. Untuk syarat-syarat pembukuan dan pencatatan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur mengenai keadaan kas dan bank, daftar utang dan piutang, daftar persediaan barang, dan pada akhir tahun pajak membuat neraca dan laporan laba atau rugi. Tentunya diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, juga mata uang rupiah, serta dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah harus ada izin dari Menteri Keuangan sendiri. Untuk pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah diperbolehkan asal setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak, yaitu untuk WP dalam rangka penanaman modal asing PMA. Kontak karya
KK untuk perusahaan pertambangan, dan kontrak bagi hasil KBH untuk perusahaan pertambangan dan migas. Terkait sanksi dan sanksi pidana mengenai wajib pajak yang tidak menyelenggarakan wajib pajak sendiri, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku catatan dokumen sebagai dasar pembukuan, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang. Pajak terutang ditetapkan dengan surat ketetapan pajak SKP dan sehingga mengacu kepada pasal 39 Undang-Undang KUP. Jika dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, dan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara, yakni diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali pajak terutang. Pengurang penghasilan bruto menurut Undang-Undang PPh pasal 6 ayat 1, besarnya penghasilan kena pajak bagi WPDN dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya M3 mendapatkan, menagih, dan memelihara. Untuk penghasilan, biaya pembelian bahan, biaya berkenaan pekerjaan atau jasa termasuk upah gaji. Kecuali pajak penghasilan disebut juga sebagai biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Bukan biaya fiskal. Menurut Undang-Undang PPh pasal 9 ayat 1, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi WP dalam negeri dan BUT tidak boleh dikurangkan jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan, kecuali zakat yang dibayarkan oleh WP Muslim kepada Basis, sumbangan kepada korban tsunami Aceh, sumbangan kepada GN Oka. Koreksi fiskal terjadi jika peraturan perundang-undangan perpajakan tidak mengakui biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai biaya non-deductible expense. Kondisi penyesuaian koreksi fiskal karena beda tetap. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan undang-undang pajak. Undang-undang pajak penghasilan PPh yang sifatnya permanen, artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Contohnya penghasilan yang menimbulkan beda tetap adalah hibah, sumbangan, dan penghasilan bunga deposito. Karena beda waktu. Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya sementara, artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Yang terakhir ada rekonsiliasi fiskal. Apa itu rekonsiliasi fiskal? Yakni merupakan proses rekonsiliasi atas laporan keuangan komersil untuk mengoreksi penghasilan dan atau yang tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil rekonsiliasi fiskal adalah laporan keuangan fiskal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.